Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita bisa lagi ada di dalam Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang masih memelihara kehidupan kita semua sampai hari ini. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Kami masih melewati hari-hari bersama dengan Engkau Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu, walaupun kami tidak bertemu di dalam gereja yang biasanya kami lakukan Tuhan, tetapi Engkau juga tetap ada dalam kehidupan kami dimanapun kami berada, di rumah anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa kepadamu biarlah firman Tuhan yang akan kami nikmati pada pagi hari ini mendatangkan kuat kembali kepada kami, kepada iman kami kepadamu Tuhan. Berfirmanlah Engkau kepada kami semua, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan ambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-145, Mazmur 145 ayat yang ke-18. Mazmur 145 ayat yang ke-18, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dekat. Dekat artinya tidak jauh. Allah dalam keberadaannya adalah Allah yang selalu dan mau dekat dengan umatnya. Kita adalah umatnya. Kita adalah orang-orang yang percaya kepadanya, yang disebut adalah umat Tuhan. Tetapi akibat dari dosa, akibat dari manusia yang mau memilih dosa, hubungan kita dengan Allah menjadi sangat jauh. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita manusia, karena begitu besar cintanya kepada kita anak-anak Tuhan, Allah tidak mau kita mengalami kebinasaan, tetapi Dia mau kembali membawa hidup kita kepadanya untuk mendapatkan hidup yang kekal. Untuk itulah Dia memberikan Yesus kepada kita. Oleh darah Yesuslah yang menghapus dosa manusia. Darah Yesus yang sudah memenangkan kita kembali. Darah Yesus yang sudah menyatukan kita kembali sehingga kita dapat mendekat kepada Allah. Begitu beruntungnya kita dapat mengenal Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yakobus 4 ayat yang ke-8 mengatakan, Yakobus 4 ayat yang ke-8 mengatakan, mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Ada satu ajakan kepada kita supaya kita mendekat kepada Allah. Artinya ternyata kita sendiri yang memilih untuk jauh dari Tuhan. Mendekatlah kepada Allah. Dekatkanlah dirimu, diri saya, diri saudara kepada Allah. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dekat. Ada dua hal yang saya ingin bagikan kepada kita di sini.
Tuhan dekat. Dekat yang pertama adalah pada setiap orang yang berseru kepadanya. Mazmur 145 ayat yang ke-18. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Orang yang berseru kepadanya, berseru artinya memanggil. Siapa yang kita panggil? Yesus. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Berserulah kepadanya selama dia dekat. Artinya ada saatnya kita akan mencari atau berseru, memanggil Tuhan, tetapi tidak kita temukan. Atau mungkin di hari-hari ini kita seperti orang yang berseru-seru tetapi tidak ada jawaban. Allah tahu keadaan kita hari-hari ini, saudara. Allah tahu begitu susahnya kita melewati hari-hari ini. Mazmur 50 ayat 15, Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadanya pada waktu kesesakan. Allah tahu bahwa hari-hari ini kita merasa sesak, merasa susah, seperti orang yang tidak punya harapan. Tapi ajakan Tuhan kepada kita, berserulah kepada Yesus. Yesuslah satu-satunya harapan kita. Berseru artinya panggillah Tuhan. Naikkanlah pujian kita kepada Tuhan. Naikkanlah syukur kita kepada Tuhan. Naikkanlah penyembahan kita kepada Dia. Sejauh mana kita menyembah, menaikkan doa, menaikkan syukur kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dekat kepada setiap orang. Yang kedua, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Artinya, kita bukan hanya sekedar orang yang berseru-seru, panggil-panggil nama Tuhan. Ada kalanya kita merasa lelah. Kenapa? Di mana Tuhan? Apakah Tuhan mendengar doa saya? Apakah Tuhan melihat keadaan saya? Apakah Tuhan tahu kondisi sekarang ini? Kita berdoa, berseru dan berseru. Tetapi ayat yang selanjutnya berkata, berseru dalam kesetiaan. Tuhan menuntut kepada kita kesetiaan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masihkah kita setia sampai saat ini? Masihkah kita setia kepada Tuhan dengan kondisi sekeliling kita yang susah? Masihkah kita setia walau mungkin sampai saat ini tidak ada jawaban? Banyak orang sudah mulai tidak setia. Banyak orang sudah merasa lelah. Banyak orang sudah merasa putus asa. Apakah itu di antara kita ada? Apakah kita tergolong orang-orang yang sudah mulai mundur dari Tuhan? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, bukan hanya sampai di dalam seruan kita kepada Tuhan, di dalam pujian kita kepada Tuhan, penyembahan dan doa sampai saat ini, tetapi harus terus menerus.
Kesetiaan kita harus dipertahankan. Kesetiaan kita sedang diuji. Apakah kita tetap setia atau tidak? Apakah kita hanya setia saat kita mengalami keadaan yang baik-baik saja? Saat keadaan menyenangkan kehidupan kita? Atau sebaliknya, kita tidak setia karena kondisi yang tidak enak. Tetapi Tuhan Yesus menuntut kepada kita, umatnya, untuk tetap setia. Haleluya. Kesetiaan kita harus dipertahankan. Keyakinan kita, keteguhan iman kita, sekali Yesus tetap Yesus, harus kita pegang. Sampai akhirnya firman Tuhan berkata, mahkota kemuliaannya Dia berikan kepada orang-orang yang tetap setia. Puji nama Tuhan. Mari saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada saat ini, di rumah, tetap setia. Jangan sampai kita kehilangan harapan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Pegang teguh keyakinan kita bahwa Yesus adalah satu-satunya penolong buat kita semua. Apapun yang terjadi, Yesus tetap setia di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kami pada saat ini. Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami tidak berhenti di dalam doa-doa kami. Supaya kami terus berseru kepada Engkau dengan tetap berpegang teguh di dalam kesetiaan kepada Engkau Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan, mampukan kami semua untuk dapat melewati hari-hari di depan kami. Mampukan kami semua untuk kami tetap berpegang kepada Engkau Tuhan yang sanggup untuk menolong kami. Lindungilah negeri kami, lindungilah orang-orang yang percaya kepadamu, dan lindungilah keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.